Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari puasa hari ini. Siapa yang hari ini berpuasa? Enggak ada yang puasa. Hah? 1, 2, 3. Harapan saya itu semua ngangkat tangan ya. Harapan saya semuanya itu ngangkat tangan. Hari puasa itu cuma 2 hari. Hari ini sama nanti hari Jumat Agung. Hari ini lupa, karena misalnya sudah malam Romo jam 7, jadi lupa. Jumat Agung, semoga enggak lupa, semoga. Habislah. Nah, itu yang pilihan paling sedikit. Ya, pilihan paling sedikit. Ya. Kalau kemudian pilihan puasanya itu mau hari ini plus setiap hari Jumat selama masa prapaskah, silakan. Atau selama 40 hari ini akan berpuasa dan berpantang full, mangga. 40 hari itu nanti sampai Paskah kecuali hari Minggu. Hari Minggu itu tidak berpuasa, tidak pantang, tidak puasa. Ya. Namun sabda Tuhan hari ini berbicara lebih dari itu. Bahwa puasa itu bukan olahraga. Olahraga itu artinya yang diolah itu hanya persoalan badan, soal raga. Raga yang tidak makan ini, tidak makan itu. Raga yang hanya sekedar mengurangi makanan. Raga yang hanya sekedar nahan lapar, bukan olahraga. Puasa dan pantang selain juga olahraga, tetapi yang menjadi lebih penting itu adalah olah rohani. Maka tadi dalam bacaan pertama dengan tegas dikatakan, koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu. Koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu. Hatimu apa yang di dalam ini? Dan lebih diarahkan lagi, bahwa aku berpuasa dan berpantang itu sungguh untuk kemuliaan Allah. Kalau aku berpuasa dan berpantang itu hanya sekedar olahraga, hanya sekedar kemudian untuk diriku sendiri saja, supaya aku menjadi lebih sehat, supaya aku menjadi lebih kurus, sudah salah arah. Puasa adalah olah rohani yang diungkapkan dengan, boleh dikatakan dengan olah raga itu tadi. Tetapi yang lebih utama adalah olah rohani, bagaimana semuanya itu aku tujukan pada pemuliaan Allah. Lebih luas lagi, bacaan Injil hari ini menyoroti bukan hanya persoalan puasa dan pantang. Ada 3 hal perilaku suci. Memberi sedekah, berdoa, pantang, dan puasa. 3 perilaku suci ini, kalau dilakukan dengan mengoyakkan hati sebagai olah rohani, maka ini betul-betul akan menyucikan hidup kita. Tetapi kalau hanya sekedar dilakukan secara lahiriah, secara ragawi, itu malah semakin memperburuk rohani kita. Oleh Yesus tadi disamakan dengan orang-orang Farisi, yang kalau memberi sedekah digembar-gemborkan, kalau berdoa, doanya itu panjang-panjang, di pinggir jalan, dan lain sebagainya, pokoknya yang menarik perhatian. Begitu. Kalau puasa dan pantang, kelihatan lemes, kelihatan loyo gitu. Kenapa kamu loyo? Iya lagi puasa, syukur. Itu saja. Kalau 3 perilaku suci ini hanya sekedar tindakan ragawi, tidak akan membawa arti apapun juga.
Tiga tindakan suci ini sesuai dengan martabatnya adalah tindakan suci, maka perlu didasari pada kerohanian itu. Dan sungguh tadi arahnya jelas, ditujukan kepada Allah yang ada di tempat yang tersembunyi. Mungkin sekarang bentuknya tidak seperti yang dikatakan secara verbal dalam Injil. Sekarang lebih canggih gitu ya, melalui media sosial. Ngasih sedekah ya, foto bareng dulu nanti diupload. Ya, ngasih ini sambil nanti difoto ya. Gitu. Berdoa, doanya kemudian ditulis, doanya indah terus diupload. Ya. Mungkin habis dari sini ya, nanti mungkin akan ada banyak itu yang mengupload baduke, ya. Baduknya diupload itu ya, sudah ada tanda salib dari abu gitu. Enggak ada artinya tanda itu tanpa dibarengi pertobatan. Itu hanya sekedar ragawi. Ya. Maka bagaimana kita menyelaraskan diri antara yang ragawi ini dengan yang dalam, yang rohani. Supaya menjadi selaras, maka tadi ada yang namanya pertobatan. Nah, saya yakin ini pasti pada tidak tahu, sudah pada lupa, baru 3 hari yang lalu. Minggu kemarin dibacakan surat gembala dari Bapak Uskup. Ada 4 macam pertobatan. Apa saja itu? Ayo. Ada 4 macam pertobatan. Padahal baru hari Minggu kemarin loh ya dibacakan. Pertobatan pertama itu pertobatan ekologis. Kita diajak untuk memberi perhatian terhadap semesta. Alam semesta ini bukan hanya hidup manusia saja, tetapi hidup bumi ini. Kehidupan flora, fauna, dan alam sekitarnya, kalau bukan manusia, siapa lagi? Kalau tidak di bumi ini, kita mau hidup di mana lagi? Itu pertobatan ekologis. Maka jangan nyampah. Ya, sudah sejak beberapa waktu lalu, ya Natal lalu, gitu ya. Ingin digerakkan, ya, digerakkan supaya kalau segala aktivitas di gereja itu disuruh membawa tumbler, supaya tidak memakai plastik minuman itu, tetapi membawa tumbler sendiri. Maka di beberapa tempat di gereja ini disediakan galon, tinggal ngambil saja. Repot pastor, nggak mau bawa tumbler. Kalau nggak mau repot nggak usah minum. Nah, itu. Ya. Bagaimana kita memberi perhatian itu? Itu pertobatan ekologis. Yang kedua, pertobatan liturgis. Pertobatan liturgis itu orang diajak menyesuaikan antara doa peribadatan dengan tindakan belas kasih kepada sesama. Berulang kali di dalam Injil itu dinyatakan seperti itu. Korban bakaranmu itu tidak ada artinya kalau engkau tidak berlaku adil terhadap sesamamu, kalau engkau menindas sesamamu. Maka selaraskanlah doa, ibadat, dan pujianmu itu dengan perilaku hidupmu yang penuh belas kasih. Itu pertobatan liturgis. Yang ketiga, pertobatan pastoral. Ya, pertobatan pastoral. Kalau engkau memiliki begitu banyak talenta, begitu banyak kepandaian, pertanyaannya untuk apakah itu?
Apakah engkau diberi itu hanya untuk dirimu sendiri saja? Maka perlu kemudian dipadu dengan yang namanya pelayanan. Ini adalah anugerah dari Allah, maka kemudian aku gunakan untuk melayani. Ya. Yang keempat, itu adalah pertobatan personal. Siapa di sini yang sudah merasa dirinya suci? Syukur kepada Tuhan tidak ada. Nah, suci itu artinya sukaci lebeng. Ya, enggak ya. Kalau aku sudah merasa diri suci, hati-hati. Yang jahat itu sudah mengancam dirimu. Siapa di sini yang merasa sudah benar sendiri, paling baik sendiri? Kalau aku sudah merasa diri itu yang paling dan yang paling, hati-hati. Kita diajak untuk melihat diri. Apakah semua yang ada pada diriku itu sungguh sudah aku arahkan demi pemuliaan Allah atau hanya demi keegoisan diriku saja? Ya, maka ini perlu kemudian dilakukan. Apa saja tadi 4? 1, ekologis, 2, liturgis, 3, pastoral, 4, personal. Personal itu terkait dengan tatanan moral diri, pastoral itu terkait dengan pelayanan, ya. Kemudian liturgis itu terkait dengan tata perayaan doa-doa, ekologis itu terkait dengan perhatian terhadap semesta. Mari selama masa pertobatan ini kita lakukan itu. Ini menjadi gerakan bersama. Kalau ini hanya dilakukan oleh satu orang, tidak akan ada artinya. Tetapi bila ini dilakukan bersama-sama, akan berdampak luar biasa. Dan ini yang akan memberi arti bagi tanda salib dari abu yang sebentar lagi akan dikenakan pada dahi kita. Bukan hanya sekedar tanda, tetapi sungguh menjadi gerakan pertobatanku, menjadi awal langkahku untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.